Valen, silakan Valen. Ya Iqbal, terima kasih Iqbal. Pemirsa, kita masih punya ulasan lain pagi hari ini. Karena ada yang sedang jadi sorotan juga, sorotan publik. Ada seorang siswa sekolah dasar di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, menjadi korban pencabulan oleh gurunya sendiri. Ironisnya aksi kekerasan seksual ini terjadi di ruang unit kesehatan sekolah atau UKS pada saat aktivitas belajar mengajar sedang berlangsung. Penyidik Satreskrim Polresta Bengkulu menangkap AJ, seorang oknum guru sekolah dasar yang tega mencabuli siswanya sendiri. Pelaku ini mencabuli korban di ruang unit kesehatan sekolah atau UKS pada saat jam pelajaran sedang berlangsung. Aksi kekerasan seksual ini berawal saat korban sakit dan hendak menuju ruang UKS untuk istirahat dan minta obat, namun bukannya mendapatkan penanganan yang baik. AJ yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK ini justru mencabuli korban. Orang tua korban yang tidak terima atas perbuatan pelaku langsung melaporkan hal ini ke unit PPA Polresta Bengkulu hingga pelaku akhirnya ditangkap. Atas perbuatannya pelaku terancam dikenakan pasal tentang perlindungan perempuan dan anak dengan ancaman kurungan penjara maksimal 15 tahun penjara. Ini menyatakan surat perintah penangkapan gitu. Jadi kita amankan oknum daripada seorang guru tersebut yang telah melakukan tindakan asusila yaitu pencabulan terhadap anak didik. Berapa kali dia dilakukan, Pak? Ya masih dalam penyelidikan dan masih dalam proses. Statusnya PNS atau? Untuk honorer daripada P3K ya, jadi statusnya P3K ya. Udah lama itu, Pak? Untuk kejadian ini baru terjadi. Dilakukan di lingkungan sekolah? Ya kebetulan dari informasinya di tempat kesehatan di UKS. Untuk informasi terkini terkait perkembangan penanganan kasus kekerasan seksual oleh oknum guru sekolah dasar ini, selengkapnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom pemirsa, Kasat Reskrim Polresta Bengkulu AKP Mulyo Hartomo. Pak Mulyo, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Mbak. Pak Mulyo, kami perlu tahu lebih jelas lagi sebenarnya kronologi kasus ini bagaimana, Pak Mulyo? Ya, jadi kronologisnya itu si anak murid ini baru selesai mengaji, dia kurang enak badan. Setelah dia kurang enak badan, dia pergi ke UKS Mbak untuk mencari minyak kayu putih. Nah, setelah mencari minyak kayu putih tersebut, rupanya si guru tersebut dari belakang Mbak memegang anak tersebut, lalu ditidurinya, melepas kerudung dan melakukan pengecupan kepada dadanya di sebelah kanan. Setelah itu dibuka, tangannya dipegang si korban tersebut. Nah, setelah itu dikecuplah pentilnya itu, Mbak. Setelah itu mungkin si anak ini rasa seperti apa, Baik. dia menghalang-halangi si guru tersebut. Dan akhirnya si guru tersebut pergi Mbak, keluar dari ruang UKS. Nah kebetulan anak sendiri ini tidak teriak dikarenakan anak tersebut memang sehari-harinya tuh pendiam begitu Mbak. Oke. Ini kasus pertama kali terjadi seperti ini atau oknum guru ini sudah punya histori sebelumnya melakukan tindakan yang sama, tindakan keji serupa? Ya, kebetulan baru Mbak ya, guru itu baru karena guru tersebut P3K, jadi masih berkontrak. Jadi kebetulan ada kesempatan, motifnya itu dia ada kesempatan, maka dari itu dia melakukan aksinya. Oke, saat ini oknum guru ini sudah ditangkap atau bagaimana Pak Mulyo? Ya, sudah dilakukan penangkapan, sudah kita tetapkan juga sebagai tersangka, kita lakukan penahanan, dan sekarang sedang proses pemberkasan untuk dikirim ke kejaksaan. Respon sekolah pada saat ada laporan terkait dengan kasus ini bagaimana Pak Mulyo? Iya, kebetulan sekolahnya sangat kaget sekali. Setelah itu juga nanti dari kami melalui Binmas untuk sambang ke pihak sekolah untuk memberikan edukasi termasuk sekolah-sekolah lain, Mbak. Jangan sampai ada kejadian seperti ini lagi. Yang melaporkan kasus ini adalah siapa? Orang tua korban kebetulan. Oke. Kemudian status dari guru ini yang melakukan tindakan tidak pantas seperti ini saat ini bagaimana?
Iya, statusnya kan sekarang ini masih guru honorer. Mungkin sanksi yang akan dilakukan oleh pihak sekolah melakukan pemecatan setelah proses ini berjalan. Kalau sejauh ini pihak kepolisian melakukan pendampingan mungkin untuk korban, kondisinya bagaimana saat ini Pak Mulyo? Iya, kita akui saat ini memang sangat down ya si anak tersebut dikarenakan masih umur 11 tahun. Namun dari awal pelaporan sudah dilakukan pendampingan dari Poluan sehingga kami lebih mengedepankan Poluan agar mudah diajak komunikasi dan mengurangi rasa traumatik ya terhadap laki-laki sehingga kita bisa memberikan pemahaman-pemahaman bahwa tidak semua laki-laki seperti itu lain sebagainya agar yang bersangkutan juga bisa bersosialisasi kembali Mbak seperti itu. Baik. Kemudian kalau dari kasus seperti ini keluarga korban bagaimana Pak? Apa yang dia tuntut terkait dengan atas hal yang menimpa anak korban sejauh ini? Iya, kebetulan orang tua tersebut benar-benar sedih ya melihat hal tersebut. Jadi semoga harapannya pada saat sudah dilakukan pengiriman berkas di kejaksaan, lalu dilakukan di pengadilan juga, semoga hukumannya bisa dapat maksimal, Mbak. Itu pernyataan dari orang tua korban. Pihak kepolisian akan mengenakan pasal berapa? Ancaman hukumannya bagaimana Pak Mulyo? Iya, ancaman hukumannya itu 15 tahun ya Mbak ya. Pasal 82 ayat 1 junto pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, khususnya tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak. Oke. Pak Mulyo, terkait dengan kasus yang seperti ini kan rentan sekali terjadi ya, apalagi di instansi seperti di sekolah. Kemudian kalau sudah ada kasus seperti ini, sejauh pengetahuan dan informasi Anda terima, bagaimana langkah lanjutan monitoring yang dilakukan dari pihak sekolah? Nah, hal tersebut sudah nanti kita berkoordinasi dengan pihak sekolah, Mbak, terutama kepala sekolahnya untuk melakukan pengawasan lebih ketat. Nah, selain hanya di sekolah itu juga termasuk sekolah-sekolah lain yang dimana kami mengedepankan Babin Kamtibmas dan Binmas untuk memberikan edukasi-edukasi dan pengawasan terhadap khususnya guru-guru yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak muridnya. Mungkin dengan ancaman, dengan nilai yang mungkin tidak diberikan dengan baik atau dengan bagus atau lain sebagainya. Karena anak-anak saat ini rentan diancam sehingga kami akan berusaha dengan keras untuk mengedukasi kepada sekolah-sekolah dan murid-murid juga. Baik, ini sangat keji, tidak pantas, mudah-mudahan tidak terulang lagi untuk kedepannya kasus-kasus serupa. Terima kasih Pak Mulyo Hartomo, Kasat Reskrim Polresta Bengkulu sudah bergabung pagi ini bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.